Halo guys, balik lagi sama gue Noval, YouTube channel Koin Investasi. Jadi 2 minggu yang lalu kita baru aja ngadain bukber alias buka bersama bareng sama komunitas-komunitas kripto dari seluruh Indonesia. Jadi ini gathering kita pertama sejak COVID menyerang, jadinya agak sepi sih jujur. Tapi jujur seru sih, karena kita di sana ngobrolin tentang kripto, terus juga dengerin curhatan-curhatan dan pandangan tentang kripto dari community leaders alias yang punya komunitas-komunitas kripto di seluruh Indonesia. Terus juga yang paling penting kita ngomongin tentang pajak nih yang lagi panas topiknya di Indonesia ini. Penasaran kan sama acara kemarin? Langsung aja kita lihat. Mungkin Mas Andre sama Bang Juan boleh kenalan dulu dari mana asalnya? Ya, kita sebenarnya dari Metabase. Aku sendiri secara personal dari Surabaya, sedangkan Juan ini juga dari Jakarta. Namanya Imam Kiku. Gua start dari kripto itu dari 2018, mulai dari NFT musik dulu. Terus selain dari NFT musik, gua mulai kerja di salah satu project metaverse di ekosistem NIR, namanya Reality Chain. Halo, gue Rio, gue NFT music creator, gue juga EDM producer under the name of Lixian. Gue juga bagian dari Web3 Web3 Digital Music Collective Scootbeat. Kenalin, nama gue Arvin, gue founder dari salah satu komunitas pecinta kripto. Nama komunitasnya adalah Ruang Kripto. Nah, Ruang Kripto ini dulu mulai berdiri di sekitar pertengahan tahun 2020 gitu, dan sampai sekarang komunitas kita ini udah ada lebih dari 13.000 orang. Hai semua, gue Tantri, gue dari CryptoFi. CryptoFi ini tentunya komunitas kripto ya, tapi sebelumnya itu kita udah rebranding. Sebelumnya itu Zgen Community, tapi ngerasa Zgen ini terlalu segmented lah, terlalu buat Zgen lah, generasi Z. Nah sekarang kita nge-rebranding jadi CryptoFi. Niatnya itu kripto kita bikin simple, kayak namanya aja, Crypto Simplify. Halo semuanya, aku Dimas, founder dari komunitas pejuang kripto Indonesia. Pejuang kripto Indonesia sendiri itu merupakan kayak menjadi komunitas, menjadi wadah di mana masyarakat Indonesia itu bisa belajar kripto, di mana di dalamnya tuh kita sering ngasih analisa kripto, terus info giveaway, airdrop, kayak gitu-gitu sih. So, kalau mau join, Mantap. Halo, aku Fafa dari Hawks Hunters Community. Halo teman-teman, saya Sigit dari Underground Games Indonesia. Ya, teman-teman lebih fokus ke Dagon Hunter sih, micin. Kalau teman-teman pasti udah nggak asing lah dengar koin-koin micin yang kadang bikin tiang, kadang bikin parit dalam. Halo, saya Anton dari Cryptonesian ya. Username saya Kenyang Saham biasanya di sana. Kita Cryptonesian ya, mungkin teman-teman ada yang baca Cryptonesia, ada banyak sih yang beberapa yang mirip-mirip namanya. Kalau di kita memang namanya Cryptonesian. Jadi sebenarnya apa sih Cryptonesian itu? Cryptonesian itu memang wadah ya buat untuk belajar kripto. Baik mulai dari sisi sifatnya fundamental, technical analysis, terus kita bicara juga mining rig, juga kita sharing lah, basically sharing ilmu yang gratis. Jadi kalau teman-teman nanti ada Cryptonesian yang terima titip dana itu udah pasti scam itu, jangan. Kita nggak, pokoknya intinya belajar gratis, kita sharing, pinter bareng, tujuannya keep sharing, keep learning, keep profit. Kalau kita yang penting cuan selalu. Halo, saya Hendy, saya Head of Media dari Rantai Kotak. Rantai Kotak sendiri itu sebenarnya platform untuk mengenalkan edukasi blockchain. Jadi gitu. Personal udah kenal kripto dari tahun 2017. Nah, pelan-pelan mulai belajar trading, mining, terus lama-lama ke GameFi yang project Metabase ini. Sama, aku juga 2017. Oke, sama. Dari 2018 tuh dulu gua trading XRP dulu. Iya, tapi tujuannya dulu cuma buat uang jajan tambahan buat dugem. Gitu. Gue kenal kripto itu dari 2021 awal sebenarnya. Gara-gara tadinya masuk NFT music dulu gitu, dan akhirnya dari situ gue lebih kenal lagi soal DeFi dan segala macamnya. Kalau saya sih personal sebetulnya udah kenal dari 2017
18-an. Sebetulnya tuh dulu kenalnya itu gara-gara dari temen sih. Nah teman itu ada yang kenal pas tahun 2017 tuh, yang pas hype-nya itu. Nah kebetulan ada temen yang kenalin saya gitu sih. Gue udah kenal kripto itu dari 2000 berapa ya, gue kelas 11 tuh 2020 kayaknya 2020 Tua banget. 2020 ya. Mantap. Kalau kenalnya ya, kalau kenalnya itu kalau Bitcoin tuh udah dari 2015 waktu SMA juga sih. Aku sebenarnya terbilang baru sih 2019. 2019 lama loh Kak asli. Iya ya, berapa tahun nih? Kayak masih baru kemarin gitu. Udah 3 tahun loh Kak, keren juga. Udah lama sih Om, cukup lama, udah dari 2010 sih udah ngikutin. Cuman ya itulah, ngikutin aja perkembangan dari dulu sampai sekarang. Dari Dan 2010 tetap guys. believer sih intinya. Ini senior guys dari 2010. Lebih senior. Kagak ada. Kebetulan kalau dibilang tinggi ya jelas enggak, mungkin masih sama kayak Om Nova, malah mungkin di bawah. Saya baru belajar dari tahun lalu, tahun 2020. Saya kenal kripto sendiri dari 2018. Tapi mulai serius itu mungkin tahun 2021. Itu setelah mungkin kalau teman-teman ada yang tahu namanya Chartered Financial Analyst, CFA itu ngeluarin suatu pedoman investasi terkait dengan aset kripto. Jadi, nah sejak itulah saya agak sedikit serius dalamin kripto dan bikin komunitas ini. Saya pribadi tuh baru banget dari bulan Oktober. Oh, oke. Wow, udah jadi head of media tapi keren juga. Asik. Knowledge-nya kayak biasanya orang media kenceng tuh. Ya, kurang lebih lah. XRP. Oh, XRP. ETH. ETH. Wow, ETH. Oke, mantap. Harmony, Tezos sama NIR. Yang paling gede satu NIR pastinya. Tapi gue juga ada megang Tezos juga sama Polygon. Paling banyak itu gua hold di ADA sih. Apa? Oh, ada ya? Ada ya. Mantap. Bitcoin dong. Oh, Bitcoin. Bitcoin Maxi guys. Anjay. Itu sebenarnya lebih ke flipper sih. Cuma kalau misalnya benar-benar aku long term hold tuh XRP sama BNB. Ya pasti BTC sih. BTC sama Ethereum. Oh, BTC sama Ethereum. Oke. Itu Mantap paling nih pada pasti. main aman nih dari tadi. Nggak ada yang mau jawab micin. Kalau gue sih jawab. Micin pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Doge Shiba, terus udah gitu kayak Lilots yang ya project-project yang terkait dia bikin blockchain baru lah, lebih ke arah situ. Sama Island Girl saya masih pegang ya, Metaverse. Kalau buat sekarang sih saya terus terang lagi masih banyak di koin-koin yang agak bisa dibilang yang old lah ya, kayak BTC, ETH, LTC gitu. Paling sama sebagian sih ada sedikit portfolio di koin-koin yang misalnya kayak Doge gitu ya, kayak Doge atau ya koin-koin yang berbasis komunitas yang biasanya di pam-pam lah gitu, di pom-pom gitu ya. Nah. Pasti lah ya, cuan dikit. Iya. Sekarang yang gede karena gua lagi cari tahu soal Blocktopia. Oh iya. Gua ada di Block, ada di Doge, ada di Shiba. Terus ya paling Harmony. Oke, mantap. Berarti blockchain tapi yang long term tetap ada. Bitcoin, Ethereum ada. Pasti ada lah ya. Mungkin masih satu way dulu, tapi secara jangka panjang aku percaya pasti bullish sih. Nggak tahu pastinya gimana ya, cuma semoga hit 100.000 lah 2023. Menurut gua kalaupun naik nggak bakal setinggi kurvanya kayak dulu ya, karena kapitalisasi marketnya udah kayak terlalu gede lah. Paling ya cuma buat orang amanin duit aja, udah naik, alhamdulillah gitu kan. Waduh, prediksi Bitcoin 2023, gue cuman berharap Lightning Network makin cepet rilis aja udah. Iya, siap. Sebetulnya kalau dari sekarang sih, kalau saya kan sebagai orang yang base-nya itu technical ya, jadi kalau saya sih sebetulnya ngelihat masih ada potensi untuk bull, masih bisa uptrend. Cuman kita juga lihat sebetulnya ada sedikit pelemahan gitu. Artinya di tengah potensi dia masih naik, itu sebetulnya udah mulai ada penekanan gitu. To the moon lah. Asik, cakep ini yang gue tunggu tadi jawabannya. To the moon. Asik, cakep.
kalau masalah harga mungkin aku nggak bisa tahu nanti apakah bisa ATH lagi atau enggak. Cuma yang jelas itu dari segi adopsinya mungkin semakin tahun bakalan lebih berkembang lagi sih mas. Gitu. Soalnya kan sekarang banyak tuh instansi gede, negara juga yang udah ngadopsi kripto gitu sih. Kalau 2003 kayaknya bisa balik ke bulan Oktober atau Desember kemarin sih, bisa sih menurut aku sih. Nah, mantap. Sisanya aku nggak bisa komentar banyak, salahin. Bitcoin 2023 bakal lebih dari sekarang pastinya. Pastinya. Nggak mungkin soar dalam lagi, gue yakin ya. Oke, mantap, yakin nih. Lu tadi pada percaya nih sama Bitcoin. Jadi nggak bakal turun lagi nih, Om? Nggak bakal. Adopsinya semakin banyak dan makin kesini makin banyak yang melek kripto. Oh iya, mantap. Oke. Kalau dirangkum satu kata, selalu kan cycle-nya winter dulu. Nanti halving naik lagi. Ya moga-moga saya salah lah ya, maunya sih moon terus lah tiap hari. Iya, tapi realistis juga lah ya guys, pasti emang ada koreksi juga lah. Menurut gua bakal naik. Oke. Jadi ini sekarang walaupun lagi sideways pasti masih pede lah ya. Mudah-mudahan. Asik, pede. Karena itu dia, karena yang gua tahu adalah orang-orang udah mulai mau tahu nih tentang kripto, tentang blockchain. Apalagi kita si Rantai Kotak ini mulai menggandeng banyak pemerintahan. Jadi kita mengedukasi lewat jalur itu juga. Jadi kalau yang saya lihat orang-orang banyak pengen tahu tentang Bitcoin, tentang kripto lah ya. Wih, keren juga udah sampai pemerintah guys. Orang penting gila. Kalau aku secara pribadi perpajakan itu sebenarnya bagus. Berarti kan pemerintah secara resmi menerima kripto sebagai salah satu aset. Mungkin bukan secara pembayaran, tapi secara komoditas. Tapi itu berarti pemerintah mengakui bahwa kripto itu bisa digunakan secara komoditi di Indonesia. Ya, aku juga setuju sih. Soalnya kurang lebih dari Metabase sendiri juga mengharapkan hal ini terjadi juga gitu. Karena kan kalau misalnya orang Indonesia belum mengenal atau pemerintah juga mengenal kan tambah rumit ya buat Metabase untuk berkembang di Indonesia gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya mungkin bukan dari pemerintah doang ya, mungkin masyarakat Indonesia berkontribusi buat validator tiap blockchain. Jadi bayar pajaknya kalian tinggal staking di validator pemerintah, kan keren ya. Wah, keren. Iya. Nah, mungkin Bang Imam dimanapun Bang Imam berada pasti selalu mengajak untuk bayar pajak lah ya, tax compliance. Apa gimana nih? Kalau gue pribadi ya bayar secukupnya aja, pengeluaran jangan barbar. Lu cuan gede, jangan barbar langsung jajan jam tangan mahal segala macem gitu. Ya eman-eman lah, gitulah. Kalau pajak sih yang penting fair ya, yang penting terbuka dan transparan kayak gitu ya. Nah tinggal bagaimana pemerintah dan yang sektor-sektor yang lain nyikapinnya aja gitu. Karena kan kalau sekarang kan masih ngambang nih. Kita juga masih belajar juga nih soal kripto, soal NFT dan segala macam. Ya, jadi gue cuman berharap yang terbaik aja ke depannya. Tapi Om Rio berarti membantu orang-orang untuk tahu kalau kripto ini ada pajak, Om? Iyalah, tentu. Kan udah fakta, ya kan? Tinggal gimana menyikapinya aja sebenarnya. Kalau buat pajak kripto ya, ini gue belum baca banget beritanya. Gue nggak tahu itu bakalan pajaknya itu perorangan atau enggak. Kalau menurut gue sih kalau buat perorangan sih bakal berat ya, cuman mungkin bakal dipajakin ke yang legal doang. Kayak misalnya kalau kita beli di exchanger yang legal, baru menurut gue itu bakal dipajakin. Kalau misalnya di ilegal nggak tahu ya. Nah tapi komunitas Tanti sendiri udah ngomongin pajak lah ya? Belum sih, untuk sekarang masih di rebranding aja. Masih rebranding, mungkin nanti akan. Pasti. Kalau menurutku itu bagus sih mas, itu bagus biar kripto itu regulasinya di Indonesia itu jelas gitu, nggak abu-abu lagi gitu. Cuma itu sih, yang mungkin yang sekarang yang kurang itu dari segi edukasinya. Kalau menurutku edukasi dari pemerintahannya tuh kalau menurutku sih masih kurang. Ya moga aja kedepannya nanti selain itu ya dibajakin boleh, tapi edukasinya juga dikembangkan lagi. Gitu. Oke. Tapi di pejuang kripto pasti udah ngomongin lah ya, udah ngasih tahu dikit lah. Dikit-dikit. Dikit-dikit.
mungkin perlu, kalau dari aku ya, dari sektor aku menurutnya lebih banyak diedukasi sih nanti pajaknya. Kebanyakan orang yang nggak tahu nih pajak tuh fungsinya apa sih sebenarnya, kan nggak tahu dialihin kemana. Terus kan ada orang yang 11% tuh apa, bentukannya apa, rinciannya seperti apa. Mungkin kalau misalnya dari sektor kita nih seperti teman-teman koinvestasi bisa lebih membantu edukasi masyarakat, pajaknya tuh nanti bisa diginiin loh, buat apa loh, ya kan. Kalau aku pajak menurut aku selama masih fair nominalnya nggak masalah sih. Oke, mantap. Nah, komunitas kakak sendiri udah ngomongin pajak lah ya, dikit-dikit pasti. Dikit-dikit. Nah, dikit-dikit. Berarti akan nurut lah ya, nggak akan rebel. Nurut. Oke. Mungkin ada yang nurut, ada yang di stay di fiat aja paling. Oke. Nah, itu dia Bapeti, kita aman ya di Dirjen Pajak. Sebenarnya nggak masalah sih, kalau saya percaya pajak itu dari rakyat, pasti untuk kembali ke rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Ya semoga dengan adanya pajak, direalisasikannya benar gitu. Itu aja sih. Tapi di UGI sendiri udah ngomongin pajak lah ya? Udah mulai ngomongin pajak. Aman. Jadi pasti nurut lah ya? Pasti nurut. Siap, Dirjen Pajak kita nurut. Dirjen Pajak, tolong jangan tangkap kami. Kalau saya positif ya, jadi artinya gini, artinya kripto itu kan diakui secara legal bahwa ini memang memang aset begitu loh. Jangan sampai contoh kayak kasus yang kemarin di tangga sebelah itu yang namanya jadi seret-seret gitu, yang murah banget itu jadi kesannya ilegal gitu kan. Nah, dengan adanya pajak kan berarti sudah diakui. Nah, kita tuh sebagai komunitas ya tentu kayak di Cryptonesian kita sering share juga berita-berita terkait pajak. Poinnya memang kesannya tuh ada jadi kayak wah kita nih untungnya kurang, tapi nggak begitulah. Saya ngelihatnya bahwa dengan dilegalkan, jadi kita juga di satu sisi merasa aman memegang kripto, di lain sisi lainnya ya kita berkontribusi juga kan untuk pembangunan. Basically begitulah. Ya intinya baguslah diregulasi dibanding ilegal gitu. Oke. Berarti Om Anton sendiri sama komunitasnya nurut lah ya sama pajak kripto. Kita sangat nurut sama Ibu Sri Mulyani, kita mah ikut. Beliau ngomong apa ya kita ikut. Tapi ya kembali lagi kalau bisa jangan naik terus, Bu. Yang sudah berjalan, yang sudah diinfokan dari OJK ya, dari Dirjen Pajak, dengan adanya pajak di kripto sebenarnya ada sisi positifnya, Pak. Artinya apa? Artinya orang-orang udah mulai tahu nih, dan pemerintah udah mulai melek nih, ya kan? Jadi mengedukasi nggak terlalu susah, nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi menurut gua baik sih, baik banget menurut ada pajak ini. Walaupun ya kita sebagai pemain yang lama aja agak berat ya. Dikit ini. Mohon maaf Dirjen Pajak. Ya paling nggak sisi positifnya adalah orang-orang udah mulai melek lah sama kripto. Oh iya, oke. Berarti rantai kotak sendiri nurut lah ya, patuh dan bantu mengedukasi. Harus patuh. Mantap. Karena kita hidup di negara yang banyak undang-undang. Harus nurut sama undang-undang. Kalau nggak ntar diundang ya pakai baju oranye. Betul, yang udah-udah kan seperti itu. Gimana guys, seru kan acaranya? Balik lagi seperti yang gue bilang, ini adalah kumpul-kumpul atau gathering kita pertama sejak COVID menyerang, jadinya emang relatif agak sepi, tapi kedepannya menurut gue ini bakal jadi acara rutin, dan kalau misalnya COVID reda, harusnya sih kita bisa ngajak-ngajak kalian ketemu-ketemu nih. Apalagi kalau kalian pengen ada request buat ngadain acara yang spesifik tentang sesuatu, langsung aja komen di video ini. Disclaimer guys, seluruh pernyataan dan juga pandangan dalam video ini bukan merupakan saran atau ajakan untuk investasi atau trading. Jadi ini pandangan dan juga pernyataan mereka masing-masing dan kita juga pribadi. Jadi ini resiko ditanggung kalian masing-masing kalau misalnya mau ikut pandangan dari mereka tadi. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.